Halo, kembali lagi dengan video dengan saya, Dr. Anggi. Saat ini saya akan berbagi tips untuk lebih mengenal anabul. Bagaimana caranya kita mengenal anabul kita yang bonding dan cuek. Saya akan bahas berawal adalah soal anabul yang bonding. Anabul yang bonding itu bagus karena respon dan interaksi dengan owner sangat baik. Mungkin bisa dua arah. Namun, bonding yang terlalu positif juga tidak baik. Jadi, bonding yang positif biasa atau ya netral antara hubungan antara poren dengan anabul. Kenapa saya bilang terlalu positif? Kalau bondingnya terlalu positif, kemanapun owner pergi akan membawa si anabul terlalu sedih. Kan kita sebagai manusia gak mungkin di rumah terus 24 jam sepanjang waktu. Kadang kita perlu bersosialisasi atau melakukan kegiatan bersama keluarga kita tanpa membawa anabul kita. Karena anabul terlalu bonding, sehingga apa-apa pingin dekat dengan ownernya 24 jam sepanjang masa, membuat anabul itu luka. Sehingga terlalu kangen, terlalu sedih. Itu akan bikin penyakit baik fisik maupun mental si anabul. Selama ditinggal pergi berliburan sama ownernya, dia akan sedih, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, pet sitternya yang bingung, ini mau diapain? Oh, video call. Kalau anaknya mau video call, mau melihat kamera, kalau tidak bagaimana? Karena ada beberapa kejadian di mana terlalu bonding dengan ownernya, terlalu ya, sehingga pada saat owner pergi berlibur, anabul tidak mau makan dan minum, sehingga sakit, ngedrop, owner belum pulang atau pas owner pulang jadi pass away. Jadi kalau toh kita terlalu bonding pun tidak baik. Jadi kita akan bonding yang biasa saja, di mana anabul kita pada saat kita pergi berlibur dengan keluarga kita, saat anabul tidak bisa diajak pergi, itu dia akan masalah. Dengan video call mungkin cukup, ya, sehingga tidak menyusahkan pet sitternya yang ada di rumah dan tidak membuat kita khawatir juga sebagai seorang owner yang pergi-pergi, anabul kita akan safety di rumah atau di tempat penitipan. Kadang bonding tidak selalu baik ya, jadi harus bisa memilah bonding yang seperti apa yang kita inginkan terhadap anabul kita. Cukup kok keharmonisan dan keselarasan antara hubungan dengan owner dengan anabul selaras. Kita tahu maunya kita, anabul juga tahu, kita tahu anabul pinginnya apa. Tapi kalau gimana kalau misalnya nggak terlalu bonding, malah lebih cuek anabulnya, apapun jenis anabulnya. Kalau anabul kita terlalu cuek, kita harus lidikin gimana perasaan kita, bagaimana cara memperlakukan kita. Tapi kan biar nggak terlalu bonding, Dok. Betul, tapi bukan berarti kita harus cuek dengan anabul kita. Pertama kali kalau kita tahu pet kita cuek dengan kita coba introspeksi diri. Apakah kita sebagai manusia yang introvert, cuek, bodoh amat? Secara tidak langsung, karena pet itu mirroring owner, pet kita akan seperti itu. Ya, jadi kita belajar mengerti diri kita sendiri dari pet kita. Karena pet itu dimanapun jenisnya, apapun kita berada di dunia manapun, akan mengajarkan kebijaksanaan buat kita, kearifan, bahwa kita bisa menjadi lebih baik karena kita bisa belajar mengasihi, mengerti, dan menghargai. Enggak cuma menghargai pet, kita juga akan menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, otomatis kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita sudah melakukan itu, bonding akan lebih bijak. Bonding menjadi lebih baik dan lengkap. Bukan terlalu bonding yang membuat anabul tidak bisa pisah dengan kita. Anabul pun tidak akan terlalu cuek sama kita. Sehingga pada saat kita datang, pada saat kita memeluk, pada saat kita memanggil, mereka akan langsung datengin kita. Ya. Kadang owner tuh lupa kok, anakku kok cuek banget ya,
beda ya sama anak kamu. Kita juga harus melihat apakah pada saat di rumah kumpul dengan keluarga, kita sibuk dengan handphone kita apatis. Diajak ngomong baru jawab, nggak diajak ngomong diam aja lah, ngapain gue ngikutin atau ikut campur urusan orang. Bukan masalah ngikutin campur urusan orang, tapi kita bersosialisasi sehingga anak buah kita juga akan bersosialisasi, ya, sehingga pada saat kita datang anak buah kita nggak cuek. Belajar dari tingkah laku hewan atau anak buah peliharaan kita sangat berguna untuk rilis energi kita yang negatif dari luar datang ke rumah menjadi positif. Dengan kita bergaul dengan anak buah kita di masa pandemi yang sekarang kita stay at home, akan menaikkan imun kita. Dengan senyum, dengan bercanda ria dengan anak buah kita, imun kita akan setiap hari akan naik. Kadang-kadang ini tidak disadarin sama kita. Kita berpikir pet is pet. Jangan salah, justru pet itu bisa membantu rilis energi negatif kita untuk menjadi energi yang positif, sehingga kita menjadi lebih sehat baik jasmani maupun rohani. Berbahagialah teman-teman mempunyai anak buah di rumah yang masih bisa bergaul, masih bisa bermain, masih bisa senyum, walaupun di kantor setengah mati juteknya, tapi begitu kita melihat anak buah kita senyum, akan meningkatkan imun kita 5 jam, 10 jam ke depan. Tapi kalau kita marah-marah, swing, jatuh ke arah minus. Pada saat besok paginya kita bangun, belum tentu fisik kita, belum tentu naik imunnya. Sehingga pada saat kita keluar rumah, kita ke kantor atau bertemu dengan siapapun, saat imun kita down, kita mungkin akan terpapar dengan berbagai penyakit. Dimana saat ini, kita lagi menghadapi pandemi. Mari kita bersama-sama, saling support, sesama manusia, dan kita juga berbagi kegembiraan dengan anak buah kita di rumah, bukan kesedihan, bukan kemarahan, bukan kemalangan, tetapi ini demi kebaikan kita dan anak buah kita di rumah. Mungkin ini saja yang bisa saya bagi di video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang dari Dr. Ani.